Shalom Bapak Mama, Shalom adik-adik. Ya, senang sekali ketemu lagi dengan Kak Asli dan Kak Novi. Iya, gimana kabarnya Kak Asli dan Kak Novi? Harap adik-adik semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kita mau ngapain Kak Novi? Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Iya, kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul sekali. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita harus persiapkan diri dulu. Kita harus ngapain aja Kak Novi? Kita harus siapkan hati, pikiran untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab, siapkan pulpen, dan juga siapkan buku catatan untuk mencatat firman-Nya ya. Nah Kak Asli, sebelum kita mulai ibadah, kita akan masuk dalam doa angel prayer, doa Bapa kami, 10 perintah Allah dan Mazmur 91. Iya, kita doa angel prayer terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Angel prayer. In the name of the Lord, the God of Israel, Michael on my right, Gabriel on my left, Uriel before me, Raphael behind me, and above of my head, Shekinah glory. Amen. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom. Lebih semangat lagi dong. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom. Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami roh yang penuh dengan sukacita untuk kami senantiasa memberikan terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, siap memuji Tuhan ya. Kak Christine undang adik-adik semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita akan memberikan terbaik buat Tuhan kita. Amin. Adik-adik sudah ngikuti ya gerakan dari Kak Christine, Kak Ona, Kak Meling dan teman-teman di sini. Pasti Kak adik-adik juga ngikutin gerakan di rumah juga. Nah, sekarang kita memuji Tuhan lebih lagi ya. Kasih
Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Oke, sekarang Kak Christine undang untuk ada di semuanya duduk yang manis. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan lebih lagi untuk kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau jadikan
Terima kasih Tuhan. Kami mensyukuri setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan melawat adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan biarlah Tuhan yang berkarya Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja pada hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuh dengan harapan.
luar biasa, mengikuti pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik jangan lupa siapkan pulpen sama buku untuk mencatatkan poin-poin yang penting. Iya, dan juga Alkitab. Selamat mendengarkan. Oke, setelah semuanya sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Dan mari kita sekali lagi berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang indah yang Tuhan beri. Dan saat ini Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu. Buka pikiran kami, buka hati kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan serta menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu ujian iman Abraham. Ya, iman Abraham diuji ya. Saya akan sama-sama dengan adik-adik membacanya bersama-sama. Ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai dan memanggil 2 orang bujangnya serta anaknya Ishak. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Nah, coba kita perhatikan ayat demi ayat, kemudian sampai ayat selanjutnya itu ada dialog yang luar biasa. Dan apa yang dikerjakan Abraham? Abraham menerima janji Tuhan yang luar biasa, dan janji Tuhan itu yaitu mendapatkan anak, dan anak itu sangat dikasihi, ya, sangat dikasihi. Bahkan anak yang dikasihi itu sehari-hari bergaul dengan anaknya, sangat dikasihinya. Kemudian Tuhan melihat bagaimana kasih Abraham terhadap anaknya. Itu sebabnya Tuhan menguji dia. Ambillah anakmu yang tunggal yang kamu kasihi, pergilah ke tanah Moria, persembahkan sebagai korban bakaran, salah satu gunung yang dikatakan Tuhan. Ya, salah satu gunung yang dikatakan Tuhan berarti ada perkataan rahasia di situ. Ya,
Karena Abraham masih belum tahu di mana sebenarnya gunung itu, di mana sebenarnya tempat itu. Abraham masih belum tahu, tapi Abraham mau melakukannya. Kemudian keesokan harinya dia mempersiapkan segala sesuatunya. Ia membelah kayu, mengasah pisau ya yang tajam, dan mempersiapkan api, dan 2 orang bujang, keledai, dan anaknya yang kekasih berangkat bersama-sama. 3 hari kemudian sampai di tempat itu, dan berkatalah Abraham kepada bujangnya, tinggal di sini, tunggu sampai kami datang. Itu perkataan iman yang kedua. Karena Abraham berkata, kami akan datang kembali. Itu berarti Abraham tahu bahwa dia pasti akan bersama-sama lagi kembali ke bujangnya itu, menemui bujangnya itu dengan anaknya lagi. Itu perkataan iman. Sekalipun di dalam hatinya berkecamuk juga, aduh, anak yang kukasihi harus aku korbankan. Tapi Abraham dengan penuh iman, ya. Kemudian ayat 7, Ishak, ketika ayat 7 sampai 9 itu dialog lagi antara bapak dan anak, ya. Pembacaan kita sampai 19 ya. Dan dialognya itu ayat 7 sampai ayat 9. Ishak bertanya di sini, sesudah dalam perjalanan itu dia sudah memikul kayu, dia bilang, "Papa, ayah, bapak, di mana ini sudah ada pisau, ini sudah ada api, dan aku sudah pikul kayu. Terus di mana anak domba itu?" Abraham kembali berkata dengan perkataan iman. Dia katakan, Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan korban untuk Allah, ya, untuknya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 10 sampai 14, itu dialog yang panjang lagi. Kembali lagi, ya, setelah sampai di tempat itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, Abraham segera menyusun perapian, menyusun kayu-kayu itu, kemudian mengikat anaknya. Setelah mengikat anaknya, dia taruh di mezbah itu, dia ambil pisau, dia mau ulurkan tangannya itu. Kemudian malaikat di langit berkata, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu, karena aku tahu bahwa kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, ya. Nah, Tuhan itu melihat hati Abraham, ya. Tuhan melihat hati Abraham yang luar biasa. Itu pelajaran yang luar biasa buat kita. Dan Tuhan melihat dengan kedalaman hati Abraham, dan Tuhan sungguh-sungguh menyediakan. Perkataan iman Abraham digenapi. Tuhan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Nah, kemudian ayat 15 sampai 19, di sana adik-adik juga bisa baca selanjutnya, ya. Akibat dari ketaatan Abraham, akibat dari sungguh-sungguh Abraham mengasihi Tuhan. Ketaatannya membuahkan apapun yang dilakukan Abraham, dibuatnya menjadi berkat, diberkati dengan luar biasa. Dari Abraham sampai anak cucunya, bahkan anak cucunya akan memenuhi bumi, firman Tuhan bilang, ya. Nah, itu luar biasa. Pelajaran yang kita pelajari sekarang, yang kita harus terapkan dalam hidup kita sekarang, apa, adik-adik? Yang pertama, ya, Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, ya. Tuhan memberikan apa saja, sesuatu kepada kita yang sangat berharga. Maksudnya Tuhan supaya kita mengasihi Tuhan lebih. Tapi kadang-kadang
Sifat manusia, kalau kita sudah diberikan sesuatu, sesuatu itulah yang menyita kita, menyita perhatian kita untuk kita lebih menyintai yang diberikan oleh Tuhan. Nah, makanya Tuhan uji, ya, karena Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Itu sebabnya iman Abraham diuji. Yang kedua, kadang-kadang kita dapat tidak mengerti, apa sih maksudnya Tuhan, kok seperti ini jadinya, apa sih maksudnya Tuhan? Abraham juga begitu, kok sudah diberi anak, kok mau diambil? Tapi Abraham tidak komplain terus-menerus. Abraham taat. Itu sebabnya ayat yang kedua, Abraham melakukan, ya, memilih. Ini dihadapkan kepada pilihan. Yang pertama, kita mau taat atau kita nggak taat, itu pilihan. Tapi Abraham memilih untuk taat, ya, melakukan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita dapat, yang ketiga adalah perkataan iman. Ayat yang ke-10, ya, kita periksa ayat yang ke-10, ya. Perkataannya, Tuhan menyediakan, ya, Tuhan menyediakan berarti sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Ya, buktinya waktu Ishak sudah diikat mau disembelih, perkataan firman yang muncul buat Abraham atas pertanyaan Ishak, Tuhan menyediakan. Benar-benar Tuhan sediakan, ya. Ketika sudah Ishak sudah berbaring di atas perapian, di atas kayu yang disusun, ternyata Tuhan sediakan di belakangnya Abraham ada domba yang tersangkut di semak belukar. Itu apa tuh, tanduknya tersangkut di semak belukar. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Amin. Nah, pelajaran yang keempat, percaya dengan tidak bimbang. Abraham percaya dengan tidak bimbang, nggak ragu-ragu, percaya, ya, percaya dengan tidak bimbang, karena Tuhan itu Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi Dia. Coba kita periksa, ya, Ibrani 11, coba kita periksa Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Kak Trivena baca, ya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, itulah percaya yang tidak bimbang, tidak meragukan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, yang kelima, pelajaran yang kelima, akibat dari iman Abraham yang sudah teruji, berkatnya mengikuti selama-lamanya, ya. Tuhan bilang, kalau orang yang memberkati engkau pasti akan diberkati, yang mengutuk engkau dikutuki. Nah, itu sebabnya setiap kita, ya, yang belajar pada pagi hari ini, ya, dengan kisah Abraham ini, kita mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa apa yang Tuhan beri jangan menjadi fokus kita, tapi kita mau serahkan kepada Tuhan, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan kita mentaati apa kata Tuhan. Memang kadang-kadang, apa sih, saya nggak bisa mengerti, tapi taat saja. Firman Tuhan bilang, maka Tuhan akan menuntun kita kepada hal-hal yang luar biasa. Amin. Ayat hafalan pada pagi hari ini yaitu 1 Yakobus
Yakobus pasal 1 maksud saya, Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Dan kalau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak Abraham, berarti menjadi orang yang mentaati firman Allah dengan segenap hati, seperti Bapak Abraham. Anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang baik. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati adik-adik semua yang di rumah, papa mama. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati, tetap setia, tetap menjaga kesehatan. Nama Tuhan dipermuliakan, jadi kesaksian hidup buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar firman, kita sudah pujian penyembahan. Sekarang kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita sama-sama tutup mata, lipat tangan, masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu yang tak habis-habisnya untuk kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semuanya sungguh karena kasih anugerahmu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat kekuatan, buat pemeliharaan Tuhan yang tak habis-habisnya untuk kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia Bapa. Kami percaya bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa pilihan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, berkat Allah Bapa turun atas Indonesia. Kami memberkati Pak Presiden kami Jokowi. Kami memberkati Wakil Presidennya. Bahkan kami memberkati seluruh aparat-aparat pemerintahan kami Bapa, bahkan sampai RT RW. Tuhan berikan mereka hikmat Allah, Tuhan berikan mereka kesatuan hati, bahkan terlebih-lebih Bapa, hati yang melayani masyarakat Indonesia ada di dalam kehidupan mereka Bapa. Waktu mereka mengambil setiap kebijaksanaan, biarlah itu semuanya hanya untuk kepentingan bangsa ini Bapa, bukan lagi untuk kepentingan pribadi atau golongan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang saat ini sebentar lagi akan menghadapi pilkada Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan turun atas bangsa ini. Kami percaya siapapun yang menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia ini, mulai dari pusat sampai daerah-daerah, Tuhan yang berencana, Tuhan yang campur tangan Bapa. Di dalam nama Yesus kami perkatakan anak-anak yang takut akan Tuhan, Tuhan akan bangkitkan menjadi pemimpin-pemimpin atas bangsa ini, untuk membawa bangsa ini semakin hari semakin mengenal akan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami perkatakan tidak ada roh kerusuhan, tidak ada demo-demo yang merugikan bangsa kami, merugikan masyarakat kami waktu pilkada dilaksanakan. Di dalam nama Yesus, siapapun yang akan bangkit menjadi pemimpin bangsa atau daerah nanti Tuhan, biarlah kami boleh menerimanya dengan suka hati Bapa. Tidak ada roh pemecah di antara kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan bangsa boleh bangkit dan bangkit Tuhan. Bangsa Indonesia akan bangkit menjadi bangsa yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat corona yang saat ini masih ada di bangsa kami di Pulau Bali Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Sebelum tahun 2020 ini berakhir, kami perkatakan virus corona itu sudah mati di bangsa kami di Pulau Bali, bahkan di bangsa-bangsa yang lain. Di dalam nama Yesus, virus corona itu akan berakhir di dalam nama Yesus, karena darah anak domba sudah tercurah bukan hanya untuk bangsa kami, tapi untuk semua bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami perkatakan darah Tuhan yang tercurah lebih kuat dari virus corona itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengan iman kami perkatakan bangsa kami akan bangkit
bebas dari virus corona. Demikian juga Bapa, kami memberkati Pulau Bali. Pulau Bali juga kami katakan bersih dari virus corona, bersih dari virus corona di dalam nama Yesus, sehingga Pulau Bali kembali bangkit. Kami perkatakan perekonomian Pulau Bali akan bangkit kembali. Setiap kegiatan-kegiatan akan dilaksanakan kembali tanpa rasa takut dari kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, anak-anak kami boleh bersekolah dengan baik. Setiap orang boleh melakukan aktivitasnya dengan baik Tuhan. Kami boleh beribadah dengan baik Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena kami percaya Tuhan, ada kesehatan, ada pemulihan yang terjadi atas Pulau Bali. Sebab kami percaya Tuhan, Bali bangkit sebab terang Tuhan sudah turun atas Pulau Bali. Bangkitlah, menjadi teranglah sebab terang Tuhan sudah turun atas Pulau Bali. Itu terjadi atas Bali Tuhan. Kami akan melihat perekonomian Bali akan terangkat kembali. Tidak ada lagi orang-orang yang harus ter-PHK. Tidak ada lagi orang-orang yang tidak bisa makan karena keterpurukan ekonomi. Karena Tuhan yang mengasihi bangsa kami, Tuhan yang mengasihi Pulau Bali Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sampai hari ini Bapa, setiap kegiatan mereka dibatasi di rumah. Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah atas mereka. Sukacita Allah memenuhi mereka. Sekalipun hari-hari mereka hanya di rumah. Biarlah sukacitamu memenuhi mereka Tuhan. Tutup bungkus anak-anak kami Bapa. Tidak ada sakit penyakit bagi mereka. Tidak ada roh stres bagi mereka Bapa. Mereka tetap sukacita sekalipun kegiatan mereka harus terbatas. Kami memberkati studi mereka Bapa. Sekalipun Tuhan studi mereka, proses belajar mereka saat ini dilakukan secara terbatas melalui media sosial. Tuhan berikan mereka pengetahuan yang baik. Tuhan berikan mereka pengertian-pengertian yang baik Bapa. Sehingga waktu mereka mengikuti pelajaran jarak jauh, mereka boleh menangkapnya. Mereka boleh mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Dan kami perkatakan, anak-anak kami tidak ada satupun yang tertinggal. Mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati anak-anak kami. Kami memberkati gereja Cornerstone Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat gereja Cornerstone. Kami percaya gereja ini akan semakin hari semakin bangkit. Gereja ini akan menjadi mercusuar untuk Indonesia Timur, bahkan untuk bangsa-bangsa. Kami memberkati Gembala Senior kami Pak Henry Parera beserta Ibu Nova Tuhan dan keluarga. Berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus turun memenuhi mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan pelayanan gereja anak ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih penyertaan Tuhan juga turun memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ore, semuanya hebat ya, sudah mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat tadi firman Tuhan tentang apa? Iya, kita harus mentaati Tuhan seperti Abraham ya. Kita taati semua apa yang Tuhan bilang, maka kita akan menjadi seperti Abraham. Kita akan memiliki iman yang kuat seperti Abraham. Nah adik-adik, hari ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan yaitu apa ya Kak Novi? Ayat hafalan kita hari ini Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yeay. Nah adik-adik, jangan lupa menghafalkan ayat hafalannya ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.